Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Steady Unggul sebagai guru mata pelajaran bahasa Sunda dan akan memberikan materi yang kedua, yaitu cara belajar efektif. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Steady Wungkul. Saya adalah seorang guru bahasa Sunda di SMA Plus Darussalam dengan tanggal lahir di Ciamis 10 April 1990. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kegiatan PLS tahun 2020-2021 SMA Plus Darussalam Ciamis, Bapak sangat bangga dan tentunya sangat berbahagia atas kedatangan dari teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menyampaikan satu materi, yaitu cara belajar efektif. Tujuan materi PLS ini yaitu agar siswa dapat memahami dan mengaplikasikan cara belajar yang efektif. Jadi pertanyaan untuk kalian, apa itu belajar? Mengapa kita harus belajar? Dan untuk siapa kita belajar? Di mana kita belajar? Dan kapan kita belajar? Dan bagaimana kita belajar? Apakah kita sudah belajar secara efektif? Nah, pada kesempatan kali ini, ya mari kita pelajari bersama-sama mengenai belajar yang efektif. Yuk, sebelum memulai pembelajaran, mari kita meregangkan otot dengan senam otak dulu ya, agar kita lebih rileks dan menyenangkan. Oke, 1, 2, 3.
Oke, gimana? Sudah rileks semuanya ya? Oke, dan sekarang kita akan langsung agar efektif dan efisien, agar kita nanti ada tanya jawabnya ya. Jadi yang pertama itu, apa itu belajar? Menurut Sujana tahun 2010, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti penambahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu-individu yang belajar. Jadi intinya adalah belajar adalah sebuah proses dari tidak bisa menjadi bisa. Ya. Dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu adalah pengertian dari belajar. Dan pada bagian yang pertama, A, 15 cara belajar efektif menurut psikologi. Yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Artinya, ya, kita belajar itu untuk apa? Ya, untuk kita bisa digunakan di masa yang akan datang. Jadi, kita harus merasa kita butuh, karena mencari ilmu itu sampai ya itu dari kita lahir sampai kita dikuburkan ya. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Jadi kita tidak hanya di kelas, tidak hanya di luar ya, kita belajar, kita cari tempat yang membuat kita nyaman agar pembelajaran bisa masuk ya. Jadi memang nanti juga belajar akan ada belajar di luar, di kelas dan lain-lain. Yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit ya. Jadi ketika pembelajaran tuh jangan sampai pembelajaran menjadi menumpuk ya. Ketika ada tugas kerjakan, ada tugas kerjakan. Itu juga sangat berpengaruh nantinya ketika sudah menumpuk ya, kita akan malas. Tapi kalau kita dicicil sedikit demi sedikit, tidak akan menjadi malas, tapi menjadi lebih semangat gak. Yang keempat, bagi waktu belajar ya. Jadi kita harus dapat membagi-bagi waktunya ya, kapan untuk waktu belajar, kapan untuk waktu bermain. Nah, waktu belajar juga yang efektif kapan ya, di pagi hari tentunya lebih semangat, lebih segar ya. Jangan sampai bergadang terlalu malam, nah itu juga kurang baik ya. Jadi bisa membagi waktu untuk belajar. Yang kelima, berdiskusi. Jadi kita harus banyak bertanya ya. Jangan malu bertanya, karena kalau orang yang malu bertanya itu sesat di jalan. Nah, jadi kita tidak tahu, tanyakan kepada teman. Kalau teman tidak tahu, tanyakan kepada guru ya. Dan yang keenam, cari cara yang membantu konsentrasi. Jadi bisa berbagai cara ya untuk meningkatkan konsentrasi kita. Mungkin ada yang konsentrasinya bisa lebih enjoy mendengarkan musik atau di tempat yang sepi. Nah, itu juga bagaimana kita bisa membuat kita menjadi konsentrasi. Yang ketujuh, pahami, jangan hanya menghafal. Jadi ketika ada soal atau ketika ada pelajaran itu jangan hanya menghafal ya. Boleh menghafal, tapi kita harus paham isinya, kita harus paham intinya. Jadi tidak hanya menghafal, tapi kita juga harus paham pada isinya ya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, jangan malu bertanya ya. Jadi memang kita jangan sampai malu bertanya ya. Harus kepo atau merasa ingin tahu, karena salah satunya adalah rasa ingin tahu. Yang kesembilan, coba terus meski gagal. Jadi kalau misalnya gagal, ya coba lagi ya. Einstein juga kan berbagai atau berkali-kali mencoba, tapi alhamdulillah ya. Dan akhirnya dia berhasil. Jadi jangan, kalau misalnya soalnya yang sulit, nah kita jangan putus asa. Tanya kepada teman juga ya. Itu yang ke-9. Yang ke-10, sukai mata pelajaran ya. Jadi kita harus suka pada mata pelajaran. Jangan sampai kita membuat mindset kita, pembelajaran ini sulit, pembelajaran ini
tidak enak, oh pembelajaran ini tidak bisa, itu sudah membuat mental kita ya, membuat dinding tebal untuk pelajaran susah masuk. Jadi yang utama kita harus menyukai dulu pembelajarannya. Belajar matematika itu menyenangkan, bagaimana belajar kimia itu menyenangkan. Nah, seperti itu. Jadi disukai mata pelajarannya. Yang ke-11, manfaatkan fasilitas yang ada. Jadi teman-teman kalau punya fasilitas ya, mungkin berupa handphone atau komputer atau laptop, juga itu dimanfaatkan lebih maksimal. Jangan hanya misalnya digunakan untuk hanya main game, jangan. Jadi kita harus menggunakan fasilitas yang ada. Itu adalah suatu anugerah yang diberikan, tentunya harus kita manfaatkan ya. Yang ke-12, membuat review atau peta materi. Jadi teman-teman cobalah ketika kita sudah mendengarkan, kita bisa membuat review atau peta materi ya. Jadi dibuat reviewnya atau peta materinya ya. Membuat review atau peta materi. Yang ke-13, membuat kesimpulan ya. Jadi teman-teman ini atau anak-anakku yang tersayang ini, kita harus nanti membuat kesimpulan atau inti dari kegiatan tersebut, inti dari pembelajaran tersebut. Jadi kita mempunyai kesimpulan yang dapat dipegang. Tadi kan tujuan pembelajaran ini atau tujuan materi ini bagaimana kita mengetahui cara belajar yang efektif. Lalu coba latihan soal ya. Jadi ketika kita sudah mengerti, memahami ya, kita mencoba soal yang baru, kita kalau misal sudah bisa, kita bisa terus menerus berlatih, dan tentunya itu akan mengasah kita lebih bisa lagi. Apalagi kalau kita bisa membantu teman yang tidak bisa, itu lebih mengasah kemampuan kita. Dan insya Allah barang siapa yang memberi tahu ya orang, tentunya itu akan menjadi dilipatkan atau akan lebih tahu orang yang memberitahu ya. Jadi keberkahan ya. Terus yang ke-15, berdoa. Jadi jangan lupa berdoa untuk teman-teman nih. Jadi kalau kita sudah berusaha ya, ikhtiar, kita juga harus berdoa ya. Jadi biar lengkap. Berdoa pada Allah, karena yang pemilik ilmu itu ya Allah. Jadi kita harus meminta kepada Allah. Jangan sampai kesombongan kita ini kita ranking tapi kita sombong, jangan ya. Jadi kita harus berdoa. Dan oke, selanjutnya yang kedua, B, cara belajar yang efektif menurut penelitian. Jadi di masa-masa penuh ujian ini, belajar rasanya menjadi suatu keharusan. Kadang tuntutan untuk belajar itu bukan hanya datang dari diri sendiri, tapi juga orang tua. Tidak jarang orang tua menuntut kita untuk terus belajar. Setelah 8 jam seharian belajar di sekolah, sorenya masih harus ikut les tambahan. Lalu demi mengejar nilai bagus, malamnya pun harus bergadang masukin materi-materi lain atau mengerjain PR. Nah, jadi masalahnya, apakah cara belajar tersebut efektif? Dan jawabannya adalah tidak. Ya, jadi bagaimana yang belajar yang efektif? Nah, pada kenyataannya, seorang murid kita bukan cuma berkewajiban untuk belajar, tetapi lebih dari itu. Tahu caranya belajar dengan menyenangkan, tahu caranya untuk apa kita belajar, sehingga materi-materi yang masuk benar-benar dipahami secara konsep. Ya, jadi kita harus tahu kita mencari ilmu itu untuk beribadah, dan kita untuk bekal di dunia dan juga di akhirat. Nah, seperti itu. Dan beruntungnya ternyata berdasarkan berbagai penelitian, metode yang terbaik, yang efektif dan membuat kita gampang memasukkan materi ke otak adalah belajar dengan menyenangkan. Ya, jadi ini ya, kita harus menyenangi dulu dan menyenangkan agar bisa masuk. Oke. Jadi yang pertama ini bisa dengan olahraga. Ya, jadi tadi kita sudah pemanasan dengan senam ya, senam otak, dan itu juga bisa kita saling ya berolahraga, mengingatkan berolahraga ya. Itu bisa dilakukan untuk sebagai latihan kita ya. Karena manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, mengirimkan nutrisi dan oksigen. Yang kedua, mempercepat proses informasi. Yang ketiga, meningkatkan rentang perhatian. Yang keempat, mengurangi stres, depresi dan rasa cemas.
Yang kelima, pikiran lebih fresh. Yang keenam, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Jadi olahraga sangat penting ya. Dan pada kenyataannya, secara kimia, peredaran darah dan berbagai hormon yang muncul setelah berolahraga sangat bermanfaat terhadap pola pembelajaran. Hormon seperti dopamin, serotonin, dan norepinephrine yang berpengaruh terhadap kebahagiaan kita muncul. Jadi pikiran kita menjadi fresh dan materi jadi gampang masuk. Dan sebuah penelitian yang dibuat tahun 2013 aja menyatakan bahwa laki-laki yang bersepeda selama 15-30 menit punya kemampuan kognitif dan ingatan yang lebih tajam dibandingkan yang tidak bersepeda. Selain itu, penelitian lain menyebutkan bahwa bersepeda selama 15 menit dapat mengurangi kortisol, hormon yang membuat orang menjadi stres. Ya, jadi bersepeda juga salah satu olahraga ya yang bisa dilakukan oleh kita ya, atau mungkin berlari atau juga mungkin hanya skipping juga. Yang penting itu kita berolahraga intinya ya, agar tubuh kita menjadi lebih sehat. Dan selanjutnya ini ada teknik belajar. Nah, yo, gimana cara belajar kamu selama ini? Apakah sendirian aja mengurung diri di kamar, atau mengumpul bareng teman-teman, atau membakar catatan lalu diminum dan diseduh di kopi? Ini kayak zaman dulu ya, zaman dulu seperti itu ya. Kata orang tua, ya udah tinyu aja tuh kopinya, lalu terseduh aja lalu minum, pinter. Nah, ini hal yang salah tentunya ya. Jadi kita harus belajar ya. Setiap orang pasti punya teknik dan cara belajar masing-masing, dan setiap orang pasti punya cara belajar yang nyaman dan menjadi favorit masing-masing. Jadi temukan bagaimana teknik belajar atau cara belajar kita yang paling nyaman. Nah, salah satunya ini, belajar sistem kebut semalam, yaitu kita dari mata kita melihat buku, otak satu gelas, dan ternyata kata-katanya itu ya tidak masuk ya. Jadi satu hal yang perlu kamu perhatikan adalah jangan terpaku pada waktu. Cara belajar manapun yang akan kamu pakai nantinya, pastikan kepala kamu punya mindset belajar dengan enjoy tanpa dikejar-kejar waktu. Dibandingkan terikat dengan waktu, yang sebaiknya kamu pikirkan adalah fokus pada topik mana yang ingin kamu kuasai. Jadi harus jelas ya, seperti itu. Yang kedua, nah ini ya, kita harus tadi olahraga, yang kedua belajar singkat. Kenapa? Nah, sebenarnya cara belajar yang efektif adalah dengan belajar singkat. Maksud dari belajar singkat adalah belajar dengan batas waktu pendek-pendek. Kok malah belajar sebentar yang efektif? Kenapa ya? Nah, hal ini menghindari kram otak. Kram otak adalah momen di mana otak kita sudah tidak mampu menampung informasi tambahan untuk mengingat. Saking banyaknya kamu ngasih rumus dan konsep baru ke otak, otak kamu justru makin sulit menangkapnya. Lalu kamu stres, lalu kamu harus begadang lagi. Ingatan jangka panjang kamu kan jadi lemah. Alhasil sekarang belajar, minggu depan pun lupa. Kalau kamu cuma mau belajar buat mengejar hafalan sih bisa-bisa aja. Jadi nomor yang kedua yaitu belajar singkat. Yang selanjutnya itu ya, teknik belajar. Ini teknik belajar yang A. Ini salah satunya teknik belajarnya. Teknik belajar ini diperkenalkan di Francisco Cirillo ya pada akhir 1980-an. Terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, tentukan topik yang mau kamu pelajari. Ya, yang kedua, pasang stopwatch 25 menit. Yang ketiga, fokus mempelajari materi tadi. Yang keempat, setelah 25 menit, istirahat 5 menit. Yang kelima, setelah melakukan pengulangan tahap sebanyak 4 kali, kamu boleh istirahat selama 15-30 menit. Jadi 25 menit dijeda, 25 menit dijeda, 25 menit dijeda. Kenapa? Agar kita bisa merefresh otak kita ya. Dan setelah 4 kali, berarti kita bisa istirahat selama 15-30 menit. Ini adalah teknik belajar Pomodoro. Ya, yang ketiga, beri jeda belajar ya. Beri jeda belajar. Jangka waktu 25 menit adalah waktu yang pas dan juga digunakan oleh Toru Kumon dan metodenya dalam mengajari anaknya. Sewaktu SD pada tahun 1950-an, istri Toru menyuruh suaminya untuk mengajari anaknya
yang kelas 2 SD untuk belajar matematika. Setelah berbagai trial and error, Toro menemukan formula belajar yang pas. Dia menyuruh anaknya mengerjakan latihan 30 menit setiap harinya, dan semakin lama soal yang muncul semakin susah dan mengarahkan ke materi lain yang tingkatannya lebih tinggi. Jadi 25 menit istirahat, 20 menit istirahat. Nah, lalu setelah berapa kali lalu istirahat agak lama ya. Oke. Yang keempat, latihan ya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Universitas Washington pada tahun 2010. Kenyataannya, belajar dengan mengerjakan latihan jauh lebih efektif dibandingkan belajar dengan baca materi doang. Nah, jadi harus latihan ya. Jika kamu sudah merasa cukup menguasai materi, coba lanjut dengan latihan yang tingkat kesulitannya terus bertambah. Sejatinya, berlatih dengan soal yang semakin lama semakin susah, jauh meningkatkan skill kita akan materi itu dibandingkan dengan mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang sama. Jadi dengan latihan terus-menerus kita bisa menjadi ahli dan tahu nantinya celah-celahnya di mana ya. Dan yang kelima, tulis sendiri ya. Jadi ketika berada dalam suatu sesi belajar ya, seperti kalian saat ini ya, coba kalian ambil pulpen lalu tulis di kertas tentang materi yang kamu pelajari. Kamu pasti pernah dengar tentang tulis sendiri. Akan membuat ingatan kita lebih tajam dibandingkan dengan belajar pada laptop dan gadget. Jadi ketika kita mendengarkan sesi ini seperti ini, tinggal kamu tulis yang penting-pentingnya ya. Nah, itu akan membuat kita mudah mengingatnya ya. Oke. Yang keenam, mendengarkan musik. Nah, jadi ini untuk orang-orang yang suka mendengarkan musik lebih enjoy ya. Jadi carilah musik yang dapat meningkatkan mood kamu sehingga jadi semangat dan santai. Musik-musik seperti ini akan mengeluarkan hormon dopamin yang membuat kamu menjadi bahagia. Alhasil kegiatan belajar nggak akan terasa stres. Jadi mendengarkan musik, saraf otak menjadi lebih aktif. Soalnya sinyal listrik yang dihantarkan melalui gelombang suara dari musik dapat merangsang hubungan antara kedua sisi otak kanan otak kiri dan mengaktifkan area otak yang berhubungan dengan memori kognitif dan emosional ya. Tapi juga ini disesuaikan dengan tempat ya, juga waktu. Tidak semua mungkin bisa ya, dan ini memang disesuaikan saja ya. Jadi nanti bisa jangan sampai di kelas kita mendengarkan musik pakai headset atau pakai alat. Nah, jangan sampai nanti ketika kita belajar sendiri baru boleh ya. Jadi mendengarkan musik agar enjoy. Oke, kita lanjut ya. Di B, teknik belajar Feynman atau Feynman ya. Adalah tipe orang yang suka belajar sambil berinteraksi dengan orang lain. Belajar dengan teknik Feynman ya. Yang pertama, pilih sebuah topik atau materi. Yang kedua, ajarkan topik tersebut dengan bahasa sederhana kepada orang awam atau teman kita yang tidak mengetahui. Yang ketiga, cek bagian mana yang masih menjadi gap penjelasan pikiran kamu. Yang keempat, yaitu pelajari bagian itu lalu ulangi tahapannya. Jadi ini adalah dengan teknik yang interaksi dengan orang lain ya teman-teman. Jadi inti dari teknik Feynman adalah bahasa sederhana dan ringkas. Jadi kita bisa menularkan kepada teman kita yang belum mengerti dan menjelaskan, dan tentunya itu akan menambah kita lebih tahu lagi ya. Nah, ini dia. Yang ketujuh yaitu menjelaskan dengan sederhana. Misal, kamu ingin menguasai topik limit trigonometri. Pertama, kamu mencoba pelajari topik tersebut. Setelahnya ajak teman kamu yang awam dan coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan ringkas tentang materi yang kamu pelajari. Semakin orang itu paham dan dengan penjelasan kamu, tandanya kamu sudah menguasai konsep tersebut dengan baik ya. Jadi yang ketujuh yaitu menjelaskan dengan sederhana ya. Yang kedelapan, saling bertanya. Kamu bisa menggunakan metode Feynman dengan cara belajar, dengan latihan dan berinteraksi dengan teman sejawat ya. Yang kesembilan, ucapkan ya. Beritahu teman dengan cara menjelaskan sederhana dan mudah ya. Jadi diucapkan, diberitahu, jangan hanya kita menulis atau lain-lain, tapi harus diucapkan agar teman mengerti dan kita lebih fasih dalam mengerjakannya. Jadi kesimpulannya, cara belajar efektif ya. Cara belajar yang efektif berdasarkan penelitian. Nah, di sini kita bisa
disimpulkan ya, atau mungkin kesimpulannya dari pembelajaran kali ini, yaitu di materi cara belajar efektif ya, yang pertama itu olahraga. Jadi yang pertama olahraga, bisa dicatat mungkin. Yang kedua ya, beri jeda waktu istirahat di tengah belajar. Jadi setelah kita olahraga, peregangan ya, mungkin senam jari, senam otak, nah bisa beri jeda waktu di tengah belajar tadi ya, 25 menit istirahat, lanjut lagi, 25 menit istirahat, lanjut lagi. Terus diucapkan ya, jangan dalam hati ya, jadi coba diucapkan agar kita lebih ya bisa, dan tentunya bisa memberitahu teman kita yang awam ya, yang tidak tahu ya, agar menjadi kita lebih pandai lagi ya, lebih tahu lagi. Terus saling tanya dengan teman, jadi jangan sampai malu bertanya, agar kita bisa ya saling membantu teman kita yang sulit, atau mungkin kita yang belum tahu juga tanya kepada teman yang lebih tahu ya, saling tanya. Terus dengarkan musik ya, dengarkan musik sesuai dengan bagaimana kita enjoy ya. Kalau yang suka mendengarkan musik ya mendengarkan musik, tentunya musiknya yang bisa membangun mood kita ya, jangan musik yang tidak membangun mood ya. Terus belajar singkat ya, jadi belajar singkat tadi ya sudah dijelaskan bahwa dalam pembelajaran ya kita harus belajar singkat ya, jadi jangan terlalu lama, harus ada istirahat, lanjut istirahat, lanjut. Terus tulis tangan. Nah ini, jadi kita ditulis tangan punya catatan ya, ini juga bermanfaat ketika kita mau menggunakan catatan ini di suatu hari, mungkin bisa ya, tapi kalau tidak dicatat akan lupa. Terus kerjakan latihan. Nah jadi kita harus mengerjakan latihan agar kita bisa terus berkembang ya, jangan hanya soal yang mudah tapi masuk ke soal yang sulit. Nah, oke. Terus ajarkan pada orang awam dengan bahasa sederhana, jadi kita harus mengajarkan pada orang awam dengan bahasa yang sederhana. Yang terakhir itu tidur cukup ya, jadi jangan sampai kita bergadang, karena itu akan membuat kita lelah dan otak kita tidak fresh ya. Yang terakhir, pastikan kamu punya waktu tidur yang cukup ya. Ketika bangun di pagi hari, gelombang alfa di otak akan menjadi sangat aktif. Gelombang ini akan membantu otak kamu untuk menyerap informasi baru, maka pelajaran di pagi hari akan terasa lebih enak ya, gampang diserap dibandingkan pelajaran yang berlangsung di siang hari atau menjelang istirahat. Oke. Sampai sini mungkin materi yang bisa disampaikan. Terima kasih ya, jangan terlalu lama juga karena tadi juga sudah disampaikan bahwa otak kita memang terbatas. Kita istirahat dulu 5 menit. Silakan ada yang mau peragangan. Nah, oke. Lalu kita akan lanjut dengan tugas-tugas. Oke, mau senam dulu? Siap. Senam dulu, dimulai ya. Oke. Oke, itu dia ya, sudah senam ya. Dan sekarang ini ada tugas atau assessment ya dari itu materi cara belajar efektif ya. Oke, yang pertama ini ada pertanyaan mengenai cara belajar efektif. Mungkin silahkan ya di WA ya. Bagaimana ya tanggapan? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau dari anak-anakku yang Bapak sayangi dan cintai dan Bapak banggakan. Mungkin ada yang belum mengerti, silahkan tanyakan, oke? Dan yang kedua, ini dari kedua materi tentang cara belajar efektif A dan B, buatlah rangkuman ya, bagaimana cara belajar efektif. Tulis dalam buku catatan kalian ya. Jadi seperti yang tadi kita sudah sampaikan bahwa tulis sendiri. Nah, ini adalah salah satu, yaitu membuat catatan. Jadi teman-teman bisa membuat catatan atau anak-anak bisa membuat catatan agar kita tahu dan mungkin punya catatan di waktu yang akan datang ya. Oke. Terus yang ketiga ya. Ini ada, menurut pendapatmu berdasarkan materi A dan B, bagian mana yang sulit kamu lakukan? Jelaskan. Nah, jadi dari yang
menurut penelitian atau tadi yang A atau yang B, mana yang lebih sulit kamu lakukan atau yang mudah kamu lakukan? Coba jelaskan ya. Bisa langsung di WA ya. Oke, terus yang keempat, berdasarkan jawaban nomor 2, apakah solusi yang dapat kamu usahakan sehingga kesulitan yang kamu rasakan dapat diupayakan untuk bisa dilakukan? Nah, silakan. Jadi, wah aku ya Pak, ini aku sulit ini Pak, aku sulit ini ya. Ini bisa dicari solusinya mungkin. Pak, aku mah belajar sambil dengar musik. Nah, itu harus bisa menempatkan waktunya ya. Jadi mungkin kita bisa ya pilih-pilih ya mana cara belajar yang efektif untuk kita. Apakah tadi yang teknik Feynman atau mungkin juga teknik ya yang pertama Pomodoro ya. Jadi mangga silakan untuk bisa dipakai yang mana yang paling efektif untuk kita. Mungkin demikian ya yang dapat Bapak sampaikan ya. Terima kasih telah menyimak video dari Bapak dan semoga kita lanjut di pertanyaan atau berbincang-bincang ya. Masih ada waktu, silakan ya dimanfaatkan waktunya ya menggunakan via WA atau voice note. Oke, Bapak tunggu ya untuk komentarnya dan jawabannya ya. Dan terima kasih telah mendengarkan materi dari Bapak ya. Dan selamat bertemu nanti, semoga Covid cepat berakhir ya, dan tentunya kita akan cepat bertemu ya. Dan Bapak sangat bangga untuk kalian. Tetap semangat, tetap belajar ya meskipun dalam keadaan Covid, dan tentunya bertemu lagi nanti dengan Bapak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah kutipan. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah